Anissa. Mbak Nisa mana? Kumara. Ya, Us. Ya, Mbak Nisa Ani. Sebentar, Us. Boleh sambil nyontek itu boleh. Kalau nggak hal. Mbak Nisa ya, oh Indonesia. Mbak Mazaya, sudah siap Mbak Mazaya. Bentar, Us, saya ambil headset. Ya. Pusat. Apa? Mbak itu kenapa Mbak Nisa? Ayo, Mbak Nisa nggak siap? Yang siap aja, ayo. Mbak Putri, insya Allah udah siap ya Mbak Putri. Mbak Kanjang Putri. Mbak Nisanya hilang ya? Yo Mbak Kanjang Putri. Mbak Putri dengar. Dengar, Us. Ya, bisa Mbak mimpin doanya? Sikap siap. Semuanya doa ya. Ikra syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Iqrar kerelaan. Allah menjadi Tuhan menjadi Nabi. Doa sebelum belajar. Nabi warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Doa pembuka hati. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah lapangkanlah dada agar doa pagi hari. La ilaha illallah. Kami berbagi hari dan berbagi kerajaan milik Allah segala puji bagi sekutu baginya tiada Tuhan melainkan Dia dan padanya tempat kembali. Soalnya ramai kok padang banget. Allahumma
Allahumma afini fi sammi, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, Badanku ya Allah, sehatlah pendengaranku ya Diamkanku. Doa berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika min jubni wal buhal a'udzu bika min mabatini wa hawli rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa dosa dan serila dan malas dan kiri berbani hutang dan dikuasai manusia. Doa berlindung dari kejahatan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu maka tidak akan Baik di bumi dan di langit ya. maha mendengar lagi maha mengetahui kalimat aku berlindung kalimat Allah yang benar dan menyebutkan apa-apa yang Dia ciptakan. Terima kasih kepada Mbak siapa tadi ya, Mbak Kanjeng Putri ya, yang telah memimpin doa. Semoga acara hari ini lancar karena sudah kita awali dengan tahu doa. nggak ada kelihatan, nggak tahu nggak Nah, kelihatan. Sebelum kita mulai, maka kita akan membaca atau akan menghafalkan surat Al-Qiyamah terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Ustadzah Satinah. Kepada Ustadzah Satinah kami persilahkan. Anget, hah? Oke, silakan dibuka surat Al-Qiyamah. Akan kita baca bersama-sama surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5. Yang kemarin sudah dibacakan oleh Ustadzah Satinah. Oke, nggih, Ustadzah, kita awali dengan ta'awud dan basmalah dulu. Ustadzah mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy rajim. Semua mic-nya dihidupkan silakan. Kalau basar, fokus kalau Sudah anak-anak. Ustadzah Endah kemarin
Oke, sudah selesai semua kah? Ya Ustazah, kemarin baru sampai ayat 15. Gimana Ustazah? Kemarin baru sampai ayat 15. Oh, ini cuma sampai ayat 5 Iya. aja. Ya. Oke, sebelum hari ini kita akan belajar sudah masuk tema 7 seperti tugas yang kemarin tanggal 1 Februari itu sudah tema 7. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran virtualnya. Sebelum kita mulai Ustazah absensi dulu nggih. Nanti seandainya namanya belum Ustazah sebutkan, silahkan kalian menyebutkan nama kalian. Untuk yang kelas 6 Rukoya itu ada Mas Ahtar, Mbak Ana, Mas Kahfi, Mbak Atakia, Mbak Iza, Mbak Akis, Mbak Kalila, Mbak Ica, Mbak Jasmine, Mbak Aida, Mbak Maya, Mas Adnan, Mas Wildan, Mbak Nabila. Siapa yang belum disebutkan Ustazah? Oke. Kelas Zainab ada Mas Alfian, Mbak Alia, Siva, Mas Akinu, Mbak Bunga, Mbak Caca, Mbak Elisa, Fadilah Putri, Mas Faza, Jasmine, Kalia Lubna, Mbak Putri, Mbak Hairunisa, Mas Zadan, Mas Nafi, Laura Sabria, Prabu Tampan. Siapa yang belum? Oke, nggak ada, sudah semua ya. Kelas Fatimah, ada Mbak Fatimah, Mas Haidar, Mbak Kalila Sabrina, Lutfiana, Ahtar Hamiza, Naura Salsabila, Nuruddin Harid, Mas Tama, Mas Yafin. Sudah semua disebutkan sama Ustazah? Aku belum, Us. Mas Fahri ya. Bisa aku, Us. Terus siapa lagi? Aku, Sandi, Us. Aku sih siapa? Sandi. Ataun. Punya siapa? Sandi Mas Trigunawan Atta Urofi? apa Sandi Sandi Ilham? Oke. Sandi Trigunawan. Oh, Mas Sandi Trigunawan. Ya, oke. Ada lagi yang belum kelas Rukoyah atau kelas Zainab? Sebelum kita masuk ke materi, sudah mengingatkan bagi yang belum PH penilaian harian, silakan untuk segera dilengkapi. Bahasa Jawa masih kurang banyak ya. Silakan bagi yang belum untuk mengecek lagi link GS-nya sudah ada di Google Classroom masing-masing. Silakan untuk dikerjakan. Demikian juga dengan PH yang lain, PH matematika dan PH tematik bagi yang belum untuk segera dikerjakan. Oke, kita akan. Apakah suara Ustazah bisa terdengar? Bisa. Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, nanti akan diisi oleh Ustazah Sad dan Ustazah Wici. Ustazah akan mengadakan permainan konsentrasi. Gitu nggih? Siap ya? Silakan mic-nya dihidupkan boleh, nanti langsung menjawab saja, tidak perlu menyebutkan nama. Ya, mic-nya dihidupkan dulu. Nyalakan dulu kameranya juga. Tapi Ustazah jangan ikut ya, Us. Ya, Us. Kan nanti pasti bisa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. 2 tambah 2. 2 tambah 2. 4 tambah 4. 8 tambah 8. 16 tambah 16. Berapa? 32. 32 tambah 32. 64. 64 tambah 64. 128. 128 tambah 128. 156. Berapa yang benar? 256. 256 tambah 256. 562. Sebentar. Ustazah masih mendengar jawaban berapa? 500. 512 tambah 512.
1.300. 1024 tambah 1024. 1024 tambah 1024. 2048. 2048 tambah 2048. 4096 tambah 4096. Nyerah. Oke, terima kasih ya. Ternyata masih ada yang bisa mengikuti Ustazah, walaupun banyak ya, biar aja lah temennya yang menjawab. Itu namanya permainan konsentrasi. Kamu perhatikan apa tidak pertanyaan Ustazah dari awal karena berurutan. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan mulai saja materinya. Ustazah Satina, apakah sudah siap? Saya sharekan materinya. Ya sudah. Ih, kok hilang bener. Nah, apa? Hitam. Mohon tunggu sebentar ya. Enggak ada. Ya, Kok Anda ada? loading. Nunggu loading ya. Sebentar ya, anak-anak ditunggu dulu. Ya. Jadi kayaknya ada Mas Atta ya. Kenapa? Ada masalah apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Banyak apa-apa. masalah. Lah. Oke, kita akan mulai tema 7. Yang pertama bahasa Indonesia dulu ya, Us. Ya. Nggih. Sabar ya. Taruh. Sudah siap semuanya? Ya, kameranya dinyalakan dulu ya. Nah. Sudah siap semuanya? Ustazah. Oh ya, sebelumnya Ustazah minta perhatiannya sebentar ya. Hai. Halo. 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 Hai. Hai, halo. 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 Ayo jawabnya yang semangat dong. Halo, hai. Halo. 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 Konsentrasi. Konsentrasi. Yuk mulai. Nah, sebentar sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai tema 7. Ustazah akan memberikan sebuah permainan agar kalian tetap konsentrasi. Ketika Ustazah bilang gajah ya, kalian harus bilang gajah apa gajah? Kecil. Hah? Gajah apa gajah? Kecil. Gajah. Tangannya bagaimana kalau kecil? Mini. Gajah. Gajah itu mini. Gajah itu mini, gajah itu kecil ya. Ya. Kalau semut, Raksasa. Kebalikannya. ya. Jadi kalau Ustazah bilang gajah kecil gitu ya, tangan sini ya. Kalau Ustazah bilang semut, nah, besar. Ya. Giant. Semut giant. Malah kayak anak TK ya? Iya, Us. Iya, coba kalian konsentrasi nggak? Semut apa semut? Ayo. Raksasa. Ya, kalau gajah? Aneh. Kecil. Mini. Itu ya. Nah, yuk konsentrasi. Konsentrasi. Yuk mulai. Gajah. Kecil. Kecil. Semut.
Nah, sekarang saya tambahin lagi ya. Kalau ular. Ular pendek. Kalau cacing panjang gitu ya. Namanya panjang sih. Udah siap ya? Cacing. Diam, aku nggak denger. Oh, enggak dengar. Jadi nanti Coba. Ular, Pendek. cacing, Panjang. gajah, Kecil. gajah, semut. Ya, nanti kalau sudah di tengah pembelajaran, sekarang saudara akan jelasin dulu materinya ya. Nah, semuanya mic-nya dimatikan dulu. Kita mulai pada pembelajaran tema 7 ya, yaitu tentang kepemimpinan. Ya, diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan pada apa? Suaranya kedengaran enggak? Itu siapa? Silakan mic-nya dimatikan. Mia. Saya seneng Mia. Sini aja. Enda, silakan itu di off-kan dulu. Ada suara yang bercanda. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah mulai ya. Nah, belum mulai tadi yang pertama dulu. Belum. Ya, di depan berbicara di depan orang banyak itu namanya berpidato. Jadi kemampuan seseorang ketika berbicara di hadapan orang banyak itu yang dinamakan pidato. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti materi pada pagi hari ini, saya harapkan kalian juga bisa melaksanakan hal yang sama, yaitu bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, kemudian saat berpidato itu ada dua hal yang harus diperhatikan ya, yaitu adanya audiens ya. Audiens itu adalah orang yang mendengarkan. Ya, yang pertama itu adalah orator. Orator itu orang yang menyampaikan informasi, ya, orang yang berpidato itu namanya orator. Kalau audiensi itu adalah orang yang mendengarkan. Nah, sekarang isi dari pidato itu ada beberapa bagian, ya. Yang pertama itu adalah salam pembukaan. Nah, salam pembukaan biasanya diawali dengan adanya salam, ya. Kalau untuk masyarakat yang umum biasanya ada selamat pagi, ya, selamat pagi, salam sejahtera. Tapi kalau kita biasanya itu menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ya. Jadi setiap kali berpidato pasti diawali dengan salam pembuka. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato biasanya itu ada sapaan kepada audiensi ya. Jadi seperti contohnya ya, setelah salam itu ada pada kesempatan hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Kemudian rasa syukur kita karena sudah diberikan kesehatan, sudah berkumpul dalam acara tersebut ya. Dan ini ditujukan kepada audiens. Kemudian yang ketiga itu adalah isi. Isi dari bagian teks pidato itu inti informasi yang akan disampaikan kepada pembicara. Jadi inti dari apa yang kamu ingin sampaikan itu masuk ke dalam isi pidato. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat itu adalah kalimat penutup. Bagian dari teks pidato itu bagian penutup itu isinya kesimpulan, kemudian harapan yang akan disampaikan dan permintaan maaf kepada pembicara jika ada kesalahan dalam berkata ataupun menyinggung dari perasaan pembaca. Ya, contohnya misalnya hadirin sekalian, nah demikian isi pidato yang singkat ini. Apabila ada sebuah perkataan yang salah, kan mohon maaf, itu isi dari kalimat penutup
Intinya minta maaf, kemudian harapan saya. Nah, semoga kita bisa melaksanakan himbauan dari pemerintah ataupun seperti itu. Itu harapan. Kemudian yang terakhir itu adalah salam penutup. Salam penutup itu bagian dari akhir teks pidato, ya. Jadi biasanya diakhiri dengan salam, biasanya selamat ini ya, intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk pada bagian pembelajaran kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari isi teks pidato itu sendiri. Yang pertama itu adalah menentukan topik atau tema pidato. Itu siapa ya? Suaranya siapa ya yang masih bersuara? Nah, untuk topik atau tema pidato itu sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu. Ya. Nah, sehingga ketika isi pidato itu akan mengena kepada pendengar. Jadi misalnya tentang hari kebersihan. Nah, kita isinya juga temanya tentang kebersihan. Ketika hari pahlawan, kita juga pahlawan. Ketika kita mau perpisahan, itu juga temanya tentang perpisahan. Gitu. Lanjut. Nah, yang kedua, kita harus mengumpulkan beberapa referensi ya. Referensi pidato itu dapat diperoleh dari pengalaman kita sendiri, kemudian bisa dari hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, ataupun ini ya, bantuan dari guru atau orang tua jika mengalami kesulitan. Jadi kita tidak hanya mengarang saja, karena pidato isinya itu kan kita memberikan informasi atau memberikan ilmu. Jadi mensugesti orang-orang untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai dengan hasil penelitian, dari pengalaman kalian sendiri, ataupun dari berbagai buku. Gitu. Putus-putus. Oh ya. Yang ketiga itu adalah membuat rancangan teks pidato. Suaranya kedengeran nggak, Ustazah? Kedengeran ya. Nah, yang ketiga, kita membuat rancangan teks pidato. Bagaimana caranya? Nah, rancangan teks pidato itu disusun. Harus sesuai dengan urutan yang tadi Ustazah sampaikan. Yang pertama itu adalah salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ada kalimat temannya. Pada kesempatan yang baik ini, setelah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ya selanjutnya. Kemudian pada isi kalian juga harus menyapa dulu ya apa yang ingin disampaikan. Hadirin yang saya hormati, nah pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi diisi langsung. Kemudian kalimat penutup, hadirin sekalian, nah hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, nah seperti itu. Kemudian ada salam penutupnya. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Ya, di bagian penutup itu ada kesimpulan, harapan, minta maaf, dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang keempat itu adalah rangkai pidato. Saudara, Enda, itu dimatikan mic-nya Us, yang sedang bersuara Us. Nah, rancangan teks pidato yang telah dibuat itu dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Ya, jadi perhatikan kalimat efektif. Jadi jangan terlalu bertele-tele atau mubazir. Jangan terlalu panjang, nanti akan membosankan. Ya, tidak boleh lebih yang lama-lama. Lebih keras suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran suaranya. Terlalu kecil suaranya. Kecil banget ya. Sebentar. Padahal ini Ya. udah keras banget. Masih kecil? Kedengeran kok, Us. Masih sedikit.
Nah, sekarang keras. Ya. Oh, berarti harus dipegang. Lumayan. Nah, untuk yang keempat tadi, ketika merangkai sebuah rancangan teks pidato itu dirangkai menjadi ini ya, teks pidato yang utuh ya, menggunakan kalimat yang efektif, kemudian menggunakan kata-kata baku. Baku itu kalimat yang sudah sesuai dengan EYD ya, ejaan yang sudah disempurnakan. Tidak boleh dengan bahasa yang gaul, bahasa seenaknya itu tidak boleh, karena itu kan didengar oleh orang banyak gitu. Lanjut. Nah, untuk yang kelima, latihan membacakan teks pidato. Nah, ini untuk menjadi tugas hari Rabu. Besok itu adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tugas kalian itu adalah latihan membacakan teks pidato. Nah, kalian harus berlatih membacakan teks pidato yang telah buat. Untuk tugas besok itu belum membuat dulu. Ustazah ingin melihat kalian membawakan dulu. Ya, jadi nanti Ustazah akan bagikan sebuah video pembelajaran. Di situ sudah memuat bagian-bagian dari teks pidato. Kemudian di akhir video Ustazah bagikan teks pidato singkat tentang hari tanam. Nah, Ustazah harapkan kalian menulisnya ke dalam buku tugas kalian dan latihan membacakan sebuah pidato. Insya Allah nanti ketika kalian sudah berani membawakan, kalian bisa menuliskannya. Jadi kalian bisa membuatnya. Jadi untuk tugas yang besok membacakan pidato. Silahkan berlatih di depan kaca. Ketika sudah mantap, di depan orang tua. Perhatikan pelafalan dan intonasinya. Tidak hanya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, gitu. Itu nggak boleh. Ya, harus dengan sesuai dengan lafalan dan intonasi. Hadirin yang berbahagia, jadi seolah-olah kalian itu bisa menjadi seorang dai, ya kan kalian harus menjadi seorang pemimpin, jadi harus bisa berbicara di hadapan orang banyak, gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk di pembelajaran keempat kita mengidentifikasi teks pidato, ya. Jadi ketika Ustazah sudah membagikan pidato, nanti kalian, saat berpidato orator harus menguasai teks yang akan disampaikan. Yang pertama yang harus kalian bisa itu adalah menghafalkan teks pidatonya. Jadi tidak bisa kalau mau berpidato itu tidak hafal. Tidak hanya hafal tetapi harus memahami isinya. Ya, mau ngomong kalau tidak mengetahui isinya itu juga sama aja tidak bisa meresapi. Yang mendengar kaiki ngomong apa ora jelas gitu. Jadi yang pertama menghafalkan teksnya dulu, yang kedua memahami isi pidato itu. Sehingga ketika menguasai isinya, kalian akan lebih mudah menyampaikan kepada orang banyak. Ya, sebelum berpidato, orator itu tadi apa? Orang yang berpidato harus mempersiapkan teksnya dengan baik. Ya, itu kalau membaca. Ketika kalian sudah hafal, jadi tidak membaca langsung cus gitu. Ya, paham ya di sini? Ingat, harus menguasai teks pidato dengan baik. Nanti lagi berbicara kok lupa diam, nanti ditunggu-tunggu sama pembicaranya kan nanti kamu yang malu. Jadi yang pertama harus hafal dulu. Lanjut. Nah, dalam membuat teks pidato, yang pertama tadi apa ya? Menentukan tema pidato, ya. Temanya apa? Tentang kebersihan, tentang pahlawanan, ya, tentang hari kemerdekaan, perpisahan kelas. Nah, itu harus kalian mencari ya yang sesuai dengan momen-momen tertentu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan referensi, bisa mengambil dari buku, dari Google ya, dari googling ataupun dari orang yang lebih dewasa, yang lebih paham. Kalian boleh bertanya, oh ini gimana sih, aku minta diajarin, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu itu memang harus bertanya, ya. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka pidato.
Nah, kerangka pidato itu harus disusun sesuai dengan struktur pidato. Yang pertama itu adalah salam pembuka tadi ya, isi salam, ya. Jadi salam sejahtera, assalamualaikum. Nah, kemudian yang kedua kalimat pembuka, ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian merasa syukur karena sudah diberikan kesempatan bisa berkumpul pada acara tersebut. Kemudian bagian dari inti yaitu bagian isinya. Isi merupakan informasi pokok yang ingin disampaikan oleh orator. Kemudian ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu berisi tentang kesimpulan dari apa yang disampaikan, harapan, kemudian permintaan maaf, dan terima kasih. Kemudian di salam penutup juga ada tutup salamnya. Itu ya bagian-bagian dari pidato. Jadi nanti kalian berlatih untuk membuat kerangkanya. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian lihat pada internet. Ya, banyak sekali dengan tema-tema yang berbeda. Insya Allah kalian itu pasti akan bisa ketika memahami. Selain memahami, kalian juga harus melihat. Ketika kalian ingin berpidato, kalian melihat contoh video. Ya, video dari orang yang berpidato. Itu akan memberikan rasa lebih ingin tahu dan percaya diri kalian bahwa bisa. Ingat tugas besok, insya Allah tentang pidato, kalian akan berlatih berbicara di depan orang banyak ya. Jadi nanti akan latihan pidato. Itu ingat strukturnya harus sesuai dengan itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Ustazah ya, gitu. Untuk bahasa Indonesia sampai di sini dulu, kita lanjutkan ke materi IPA ya. Untuk pertanyaan disimpan dulu, nanti boleh bertanya. Sekarang IPA yang akan disampaikan oleh Ustazah Satina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ustazah sebelumnya mohon perhatiannya kepada solih-solihah kelas 6 untuk tidak mencoret-coret screen yang Ustazah share. Itu ada beberapa tadi yang mencoret, walaupun mungkin tidak sengaja ya, tapi setelah ini silakan untuk memperhatikan apa yang telah disampaikan atau apa yang sedang disampaikan oleh Ustazah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu IPA oleh Ustazah Satinah. Kepada Ustazah Satinah kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti Ustazah bilang, apa kabar anak-anak hari ini? Anak-anak menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya, tunjukkan semangatnya. Oke, Ustazah mulai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Ya, sip. Sekarang Ustazah mau lihat senyumnya dulu. Semuanya mengawali pagi dengan senyum yang cantik, yang ganteng-ganteng mana? Kamera dihidupkan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Nah, anak-anak perhatikan di gambar itu ya. Masa anak-anak sebelum pubertas ya. Ketika masih kecil tentu fisiknya akan berbeda dengan ketika anak-anak sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Yang laki-laki ketika tumbuh sudah menjadi besar, remaja, dadanya menjadi lebih panjang. Nanti ada ciri fisik yang lain itu tumbuh jakun, ada tumbuh kumis, tapi itu gambarnya nggak berkumis ya. Tapi tidak semuanya dipanjangkan. Nah, kadang ada yang dibersihkan. Kalau yang kumisnya dipanjangkan namanya Pak Raden. Pak Kumis. Pak Kumis.
Nah, kemudian ciri fisik yang lain itu tubuhnya menjadi bertambah besar, bertambah tinggi. Yang perempuan juga ya, ada perbedaan antara fisik perempuan ketika sebelum pubertas dengan setelah mengalami masa pubertas. Lihat bedanya. Yang perempuan itu fisiknya tambah tinggi jelas, badannya tambah besar jelas, kemudian payudaranya mulai tumbuh, panggulnya mulai membesar, kulitnya menjadi lebih halus, suaranya menjadi lebih nyaring, lebih memperhatikan penampilan juga ya. Ketika anak-anak itu belum begitu memperhatikan penampilan. Ketika sudah mulai menginjak remaja, ya sudah puber itu mulai memperhatikan penampilan. Yang dipakai bajunya dimatchingkan. Kemudian yang dulu ketika anak-anak nggak pernah pakai deodoran, akhirnya pakai deodoran karena sudah muncul bau badan. Yang tadinya nggak pernah jerawatan, ya kalau sudah puber fisiknya berkembang itu juga jadi merawat diri biar nggak jerawatan, pakai skincare, pakai pelembab, pakai pembersih dan lain sebagainya. Nah, pada masa anak-anak sebelum pubertas itu perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk membaca, berhitung, memiliki rasa sedih, rasa malu, itu sudah dapat dan mereka itu sudah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Tapi biasanya ketika masa anak-anak pekerjaan itu masih didampingi oleh orang tua, ya. Kamu ingat dulu ketika masih kecil, ketika TK itu belajar membaca, belajar berhitung, belajar menulis. Kemudian ketika sudah menginjak pubertas, maka akan berbeda lagi yang dipelajari, lebih kompleks, lebih lebih mendalam, enggak seperti ketika kamu masih anak-anak. Ketika anak-anak belajarnya sambil bermain, sambil bernyanyi, tapi ketika sudah pubertas, ya sudah puber, belajarnya mungkin nyanyinya sudah mulai berkurang, ya main-mainnya sudah mulai berkurang. Kalaupun bermain biasanya akan berbeda dengan permainan ketika kamu masih balita atau masih anak-anak. Ada yang di sini masih main boneka-bonekanan, misalnya kelas 6, Hora? Atau masih ada? Ya nggak apa-apa, dampingin adiknya main gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah puber itu mainannya sudah beda dengan ketika sudah pubertas. Nah, pada saat pubertas atau remaja itu perubahan fisik yang paling terlihat ya, yang tadinya perkembangan fisiknya ketika masih anak-anak itu belum terlalu terlihat, kalau sudah remaja itu biasanya tambah tinggi, yang Ikhwan itu tambah maco, tambah ganteng ya. Sudah mulai tumbuh jakun, dadanya sudah mulai membidang. Nah, kemarin yang ciri-ciri perkembangan fisik pada remaja sudah saya sampaikan ya. Pola pikirnya tentu berbeda ketika kamu masih kecil, berpikirnya itu lebih sudah enggak kayak anak-anak lagi. Kemudian mulai mengalami pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, ditandai dengan apa? Kalau laki-laki, kalau Ikhwan itu ditandai dengan sudah diproduksinya sperma, ya, mengalami mimpi basah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau reproduksinya sudah mulai berfungsi itu mengalami menstruasi. Biasanya terjadi 1 bulan sekali. Kemudian perubahan fisik yang dialami masing-masing anak ketika remaja itu berbeda-beda. Ada yang pubernya itu kalau perempuan dalam Islam itu dimulai dari usia 9 tahun, ya. Tapi belum tentu 9 tahun juga. Yang 10 tahun, yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Jadi remajanya itu masuk baliknya, masuk pubernya itu berbeda-beda. Laki-laki juga ada yang 10 tahun sudah puber, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang agak terlambat pubernya, 15 tahun baru mengalami masa pubertas ya. Tapi kalau sekarang itu cenderung lebih cepat ya dibandingkan dengan ketika dulu, zaman dulu Ustazah. Karena sekarang itu dipengaruhi oleh banyak hal ya.
ada makanan, tontonan, kemudian akses informasi yang gampang diperoleh ya dari internet dan lain sebagainya. Lanjut Ustazah. Kalau sudah mengalami puber itu biasanya nek pas puber itu tinggi badannya itu cepet banget, betul. Sekarang saja misalnya kemarin kita BDR mulai bulan Maret. Mungkin Ustazah ketemu kamu sekarang, 1 tahun kemudian, wis pangkling. Kok wis tambah dur gitu ya. Mas siapa ya? Mas Afa sudah tambah tinggi, sudah tambah ganteng, sudah besar-besar ya. Jadi pertumbuhannya itu cepat ketika masa puber. Tapi kalau sudah mulai menginjak masa dewasa, itu sudah mulai melambat pertumbuhannya, terutama kalau sudah berusia 21 tahun ke atas. Kayak Ustazah misalnya, Ustazah kan sudah nggak puber lagi, sudah tua, sudah dewasa. Jadi udah nggak mungkin tambah tinggi. Ya udah mentok segini aja. Walaupun misalnya Ustazah olahraga melebarnya ke samping. Enggak tambah tinggi tapi tambah besar ya, tambah gemuk artinya. Jadi kalau Ustazah ikut olahraga menambah tinggi badan pun tidak bisa semaksimal ketika masih pubertas kayak kamu. Kamu makanya harus rajin olahraga biar ketika puber itu tumbuhnya ke atas, tidak ke samping ya. Kalau ke samping boleh, nggak apa-apa. Yang penting sehat, nggak perlu malu yang badannya agak-agak berisi ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Jangan lupa rajin olahraga juga. Nah, kalau sudah dewasa, itu juga pikirannya sudah mulai, sudah bisa berpikir lebih logis ya. Ketika ada masalah, itu bisa memecahkan masalah, bisa mencari solusinya nek sudah dewasa. Tapi kalau masih remaja, biasanya masih labil ya, harus dibantu orang lain di sekitarnya menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Lanjut Ustazah Indah. Bagaimana peran orang tua ketika anak-anak mengalami masa pubertas? Nah, peran orang tua itu sangat diperlukan ketika menyikapi anaknya melewati masa pubertas. Jadi, ketika kamu puber, itu ceritakan apa yang kamu alami kepada orang tua kamu. Siapa yang di sini dekat dengan orang tuanya? Bisa curhat apa aja ke orang tuanya? Ada? Boleh dihidupkan mic-nya. Halo? Ustazah minta salah satu menjawab. Halo anak-anak. Ayo Oke. dijawab aja. Ayo yang dekat sama orang tua. Ustazah minta siapa ya yang jawab ya? Mas. Siapa Ustazah Wici? Yang paling aktif di kelas Ustazah Wici? Ya, Mas Atta itu biasanya curhat sama ibunya itu. Mas Atta. Halo Mas Atta. Mas Atta, bisa dengar suaranya? Nah, itu dekat sama orang tuanya itu. Ya, lumayan, Mas Atta, lumayan. Sama ayah ibu lumayan. Iya. Pernah cerita apa yang kamu alami kepada orang tua? Pernah? Aku bilang jangan marah lo, gitu. Oh iya. Sekarang Ustazah mau tanya, pernah cerita apa sama bapak atau ibu atau ayah Pernah cerita apa? Ya, tentang apa dulu? Ya, biasanya Mas. Ya, Ustazah tanya, misalnya tentang apa yang pernah kamu ceritain? Misalnya kan itu aku kan di tempat ngajinya aku, teman-temannya aku pada nakal, Juk. Aku tanya, Bu, jangan marah ya. Atau mau tanya, kok teman-temannya Ata nakal, kenapa Ata bisa manut sama ibu? Juk, ibu bilang kalau harus tegas. Ya. Oh begitu, ya. Bagus. Selain itu, Mas. Selain itu,
Halo? Halo? Mal. Oh, Halo? Halo? oke, mungkin yang lain dulu ya. Mas Atta tadi menceritakan apa yang dia alami di tempat ngajinya, di TP ketika dia dapat permasalahan, itu menceritakan ke orang tuanya. Mungkin ada yang mau berbagi lagi. Siapa yang pernah, yang dekat dengan orang tuanya, yang pernah cerita dengan orang tuanya tentang masalahnya, tentang apa yang dia hadapi. Mas Danis, yang kameranya dimatikan. Ustazah pengen lihat wajahnya yang ganteng. Halo Mas Danis. Halo? Halo Mas Danis? Halo? Di manakah? Oh, Mas Danis belum menjawab. Jadi ketika kamu sudah remaja, tadi ya Mas Atta menyampaikan kadang-kadang cerita. Ceritakan apa yang kamu alami di kehidupan kamu sehari-hari dengan orang tuanya. Nggak usah malu. Orang tuanya itu jadikan sebagai seorang sahabat. Nggak mungkin orang tua itu memberikan solusi yang tidak baik buat kamu. Pasti orang tua itu memberikan solusi atau akan mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik. Nah, jadi misalnya kamu sudah puber, terus kamu mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Kamu suka sama Mbak A atau Mas A atau siapa, ceritakan orang tuanya. Nanti orang tuanya akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Kamu mengalami menstruasi yang perempuan, cerita ya sama bapaknya, sama ibunya terutama ya. Cerita, nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Kamu yang laki-laki puber, mengalami mimpi basah, boleh cerita. Biar orang tuanya itu tahu, kok belum sholat subuh, harus mandi dulu. Biar orang tuanya juga paham. Ya. Kemudian kegiatan positif apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu mengalami masa pubertas atau menjalani masa pubertas? Sampai pada masa pubertas itu sebaiknya dengan hal-hal atau kegiatan yang positif. Misalnya kamu mengikuti kegiatan yang kamu sukai. Contohnya olahraga. Kalau yang perempuan membuat kerajinan, memasak, les, melukis, pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif, atau bergabung dengan remaja masjid, ya, ikut pengajian, atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat kamu senang dan juga mengoptimalkan kemampuan yang kamu miliki. Kamu itu hobinya apa yang bisa kamu tingkatkan, itu misalnya membuat kerajinan itu ya bisa dengan les, kursus. Kalau yang anak laki-laki bisa sepak bola, bisa bela diri, berenang, dan lain sebagainya. Terus, Selanjutnya adalah dari SBDP, Ustazah Wiji. Mungkin Ustazah Wiji nanti agak keras sedikit karena tadi sepertinya agak pelan. Tidak kedengaran ya, Us. Ini sudah keras belum, Us? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ini sudah kedengaran, anak? Suaranya? Sudah. Sudah, Us. Ya, bentar ya. Oh, apa? Bentar ya. Biar suaranya jelas. tunggu Ustazah Wiji. Ya. Ustazah melanjutkan Kedengaran ya? yang tadi ya. Jadi kalau kamu sudah remaja itu harus sama orang tuanya itu, kan orang tua itu sebagai sahabat kamu, atau orang-orang yang dekat dengan kamu yang usianya lebih tua, yang lebih dewasa. Boleh Ustazah nggak apa-apa, kamu mau curhat sama Ustazah boleh, mau cerita aja sama Ustazah boleh. Ya, kenapa Mas? Aku dekat sama orang tuanya bukan curhat-curhat gitu, tapi ya main sama orang tuanya gitu.
Ya nggak apa-apa, itu bagian dari kedekatan kamu terhadap orang tua, ya. Bermain dengan orang tuanya, bercanda dengan orang tuanya, guyon-guyon itu bagian dari kedekatan kamu dengan orang tua, sehingga ketika remaja itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang positif. Kalau dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga lah intinya, ya bagus, malah nggak apa-apa. Ya. Maksudnya ketika kamu mengalami masalah ya di sekolah atau di manapun itu harus cerita sama orang. Cici, Ya. Sudah? sudah siap? Ya, Ya, insya Allah silakan. sudah. Terima kasih Ustazah Satina yang sudah menyampaikan materi tentang pubertas. Ingat ya anak-anak, ketika kalian sudah beranjak remaja, yang menjadi tempat curhat pertama kali adalah orang tua atau ibu ya. Biarkan orang tua yang menjadi tahu, tidak usah teman-temannya dulu, biar bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu tentang SBDP, masih berkaitan dengan interval nada ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang pengertian interval nada, nah sekarang kita lanjutnya yaitu tentang tangga nada. Ya, jadi di dalam interval nada itu berkaitan dengan tanda nada. Ya, nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi rendahnya nada secara berurutan membentuk tangga nada. Ya, yang seperti kalian kemarin sudah mengamati video pembelajaran pakai piano. Nah, itu di situ sudah dijelaskan antara jarak dari nada yang satu ke nada yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat tangga nadanya ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di situ itu ada apa ya namanya tangga nada. Jadi tidak langsung kalian hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do tok gitu enggak. Tapi ada tangga nadanya ya. Bagaimana itu naik, nadanya rendah ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, sekarang Ustazah minta semuanya coba bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai kembali lagi. Yo, semuanya. 1, 2, 3. Ngecek suara, yuk. Do, re, mi, fa, si, do. Do, re, mi, fa, sol, Ya bahasa Inggris. Ayo diulangi, coba yang semangat, suara ahwatnya belum ada ya. Yo lanjut. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, si, do. Ya, harus sesuai dengan tangga nadanya ya. Biar kalian tidak malu kalau kalian hanya bunyi dari mi fa sol la si do, isi nanti nyanyinya juga seperti itu ya. Nah, itu sudah contohkan nanti adalah lagu Ibu Kita Kartini ya. Lanjut ke materi dulu. Untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tanda kromatik ya. Nah, tanda kromatik itu adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan ya, menurunkan atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Tanda cross ya, cross itu kayak pagar ya, tanda pagar. Tanda kromatik yang berfungsi menaikkan setengah nada. Kalau tanda mol atau tanda B ya, B itu tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Adalah Perhatikan lagu Ibu Kita Kartini ya. Ibu Kita Kartini yang menciptakan siapa? Coba yang bisa. Ciptaan siapa? Ayo. WR Supratman. Iya, pinter sekali. Soalnya di situ udah ada. Kenapa yang menjawab hanya itu ya? Kalau konsentrasi pasti lupa. Nah, Ibu Kita Kartini yang diciptakan oleh WR Supratman itu memiliki nada dasar D ya, do. Di awalnya itu ya nada C itu, nada D. Lagu ini termasuk tangga nada diatonis mayor.
Ya. Lagu ini memiliki tanda 2 cross ya. Tanda nada 2 cross itu di atas. Artinya ada 2 nada yaitu F dan C yang dinaikkan setengah nada menjadi fis dan cis. Nah, kemarin sudah dijelaskan di video berubahnya tanda fis sama cis ya. Kemarin sudah bisa. Nah, sekarang tangga nada merupakan nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya. Kalau interval itu adalah rentang ya. Jadi antara jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Terus tangga nada itu ada dalam ini ya, apa namanya? Dalam setiap lagu pasti itu ada ini partitur lagunya, ada tulisannya, ada huruf ininya, apa namanya itu ya? Kunci baloknya. Ada huruf, kemudian ada notnya. Nah, tangga nada biasanya ada dalam lagu. Ya, tangga nada diatonis. Kasih tadi adalah lagunya Ibu Kita Kartini ya. Lanjut. Nah, cara mengidentifikasinya, coba kalian mengamati nada dasar dan interval lagu. Misalnya, dalam lagu yang bertanda nada mayor, nada dasarnya itu kan do atau C ya. Itu ada interval nadanya itu kan 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jadi menyanyikan lagunya sesuai dengan ketukan. Nah, kalau 1 itu kan itu 1. Tapi kalau setengah itu cepat, langsung menuju. Jadi ini gini. Tek, 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 tek. Gitu. Ya, jadi ketukannya harus sesuai. Ya. Tuk. Gitu. Kalau nadanya setengah itu cepat. Kalau 1 itu tuk, 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 gitu ya. Jadi kalau setengah nyanyinya seperti itu. Lanjut. Nah, tanda chromatic res itu juga ada dalam lagu Butet. Tahu ya lagu Butet ya? Butet. Gitu ya, tahu ya? Nah, Pangsian do ambangmu ale butet. Nah, yang tugasnya besok itu yang gampang saja lagu Ibu Kita Kartini. Tahu ya? Tahu lagu Ibu Kita Kartini? Tahu. Coba nyanyi. Besok sebelum penilaian, sekarang saudara mau ngetes. Semuanya menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Siap? Sesuai dengan tanda nadanya. Siap? Hafal enggak? Hafal enggak? Coba konsentrasi. Ya Ustaz. Konsentrasi. Yuk mulai. Ya, 1, 2, 3. Semua kamu. Yuk dinyalakan mic-nya. Nah, enggak hanya Ibu Kita kan ini, bukan seperti itu, harus sesuai dengan tangga nadanya. Apa kelihatan nanti? 1, 2, 3. Jangan ditaruh di sini dan Yo, lagu nyanyi lagi. Ibu kita ayo. Merdeka bangsa, merdeka kaumnya, untuk merdeka. Lanjut. Wahai ibu kita
kita putri yang sungguh besar citanya bagi Indonesia. Nah, itu ada ketukannya ya. Harus sesuai. Tidak, Ibu kita Kartini, pendekar bangsa. Nah, bukan seperti itu, bukan seperti ngerap-ngerap ya, tapi harus sesuai dengan nadanya. Ada naik, ada turun, seperti itu ya. Nah, untuk SBDP, pekan ini nanti tugasnya juga menyanyi Leon. Bisa ya? Insya Allah bisa ya? Ya. Bisa? Bisa? Jawab dong. Nah, ya agar lebih semangat. Gajah. Kalau bisa, kalau enggak bisa. Semut besar. Asik. Panjang. Ular. Ular mana ular? Pendek. Konsentrasi. Iya, ada yang ngantuk ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Akan disampaikan oleh Ustazah Satina ya. Oh ya, Ustazah Satina, kami persilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah, halo Ustazah Wiji. Ustazah Wiji. Ya, Us. Ya, sekedap ya. Iya, Ustazah Endah, kayaknya itu besok aja ya, karena sudah 1,5 jam. Halo? Nggih, Us, ya. Oke. Ya, sudah terlalu lama anak-anaknya sudah mulai ngantuk. Nggih. Ya. Kita dulu ya sampai di Besok sini. kita lanjutin lagi besok ya. Berikutnya Ya. kita mulai materi PKN dan IPS. Oke, silakan dibaca dulu materinya di tema 7 subtema 1, PKN-nya materinya apa dan IPS-nya materinya apa saja. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, Ustazah akan memberikan satu kuis. Ya, silakan diperhatikan ya. Tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu sebentar, Mang Ati. Masih mencari ya? So fast. Only know the game, it'll be the no. Only had the wrong bastards. Kedengaran. Ya. No. Only had the wrong when you see no. Only know you love and you let it go. And you let it go. Beda bakal konco-konco. And you let it go.
Us udah belum sih? Halo? Halo. Ya. Gampang. Masuk ke situ. Gampang. Ayo coba kameranya Ustazah mau foto dulu ya. Yuk. Senyum. 1, 2. Mas Kahfi, anak Alfa Alkino. 1, 2, 3. Ya, pas. Nanti. Oke, sudah. Kuisnya sudah muncul di layar ya. Silakan kalian cari luas lingkaran yang diarsir. Silakan, boleh dihitung. Hah? Jangan lupa ketika hendak menjawab, disebutkan namanya dulu. Yang diarsir biru. Kenapa? Yang diarsir biru. Yang dicari luas yang diarsir saja. Warna biru, yang warna biru. Ya. Luas, Us. Sudah ada yang ketemu? Luas apa-apa, Us? Itu. Wah. Boleh menghitung oret-oretan pakai buku. Rumusnya gimana diingat-ingat. Akan mendapatkan nilai tambahan pada UH matematikanya kalau benar. Ayo, sudah ada yang ketemu? Belum. Bentar. Ayo. Siapa cepat? Dia dapat. Nanti seru dong. Seru. Berarti
Sudah? Aku Us. Ya, aku siapa namanya? Mas Alfian. Oke, Mas Alfian. Berapakah luas yang diarsir Mas Alfian? 308. Mas Yang diarsir. 308. Kan itu ada yang nggak diarsir. Oke. Ya nggak apa-apa Mas Atta, itu kan jawaban Mas Alfian. Itu kan jawabannya Saya Mas tak ngitung dulu. Alah, kesuwen. Ya, Mas rampung, Mas. 308. Kayaknya kalau ini kelamaan, nanti bisa dijadikan PR. Jawabannya boleh di WA ke Ustazah Endah ya. Nomornya masih ingat? Ini nomornya. Halo. Ya. Adakah yang akan menjawab lagi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mbak Kalia? Mbak Caca? Ya, Ustazah. Oke, sudah selesai. Berapakah yang diarsir luasnya? 308. Mbak Caca ya? Mbak Kalia, Us. Kalia. Ya. 308. 308. Mana Mas Faza? Mas Mbak Faza? Jasmine Ois. Adalah Oh, Mbak Jasmine Rukoya. Jasmine Rukoya. Jasmine Rukoya. 308. Jasmine Rukoya 308. Oke, terima kasih sudah ada yang menjawab. Tampaknya itu saja. Nanti Ustaz beritahu. 40 Us. Aku 40 Us. Mas Atta. 40 cm. 40 cm. Oke. Saya beritahu Mas ya. Nafi tadi ya? Mas Nafi tadi jawab ya? Mas Nafi. Berapa Mas? 308. Mas Nafi? 308. Yang lain ada yang beda? Sama. Kalau beda jawabannya nggak apa-apa. Yang Disampaikan beda, saja. ayo. Yang beda siapa, ayo? Perlu malu. Apa? Gak usah malu, Mas. Yang lainnya boleh menjawab loh. Silakan dijawab. Ayo, Mas Faza, Mas Adinata, Faras. Ayo, mana ini? Gak keluar. Faza ngantuk ya? Faza Ya udah, makanya ini kita sudahi saja, nggih. Ada yang betul, banyak yang betul. Luas yang diarsir 308 cm persegi. Berarti Mas Alfian, Mbak Kalia, Mbak Jasmine sama Mas Nafi ya. Nafi. Oke, nanti kalau Nah, lumayan itu dapat poin. poin dari Ustazah Endah. Oke, terima kasih. Itu saja. Foto Ya, dulu. terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Ya, Ustazah ada Dulu tambahan ya. sedikit, Tadi Ustazah. Oh ya, silakan. Ya, anak-anak, Ustazah punya catatan siapa yang sepanjang Zoom itu sering kameranya atau videonya Mati. dimatikan terus ya. Ya, yang mati terus hidup dengan yang kameranya dimatikan tentu nilainya akan berbeda ya. Kalau yang Beda, kan Us. berarti kan Ya. kita tahu ya. Ya beda, Nilai itu kan partisipasi nilai ya keaktifan. dalam kegiatan KBM. Jadi terutama caranya dari pertama sampai terakhir Nilai itu mati keaktifan. terus, nggak pernah dihidupin. Jadi besok kalau keaktifan Kalau- kamu itu jadi kamu memberikan jawaban juga ketika ikut Zoom, bukan ya? Sudah, Ustazah. Ya, terima kasih. Oh ya, anak-anak, Ustazah mau ambil gambarnya dulu ya untuk absen. Ya, Ya. ini Mbak Akis, Mbak Nabila, Mbak Kalila S, Mbak Yang Maya, tidak Mas Sandi, Mas yang Fatih, tidak nampak nanti tidak masuk ke absen. Mbak Kalila S, Mas Mas Akino, Indra, Mas Gaza. Mas Akino dibuka dulu, Mas. Ustazah mau foto dulu. 1, 2. Nah, Mas Akino menampaknya gondrong ya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting Us, Mas kelihatan, hidup ya. gondrong. Ya. Potong ya. Us. 1 senyumnya ya.
Senyumnya ya. 1, 2, 3. Nah, tahan ya, guyu. Dibuka dulu, jangan langsung dimatikan. Bentar, tahan. Sudah? Ya, Mbak Hawa. Bentar belum. Di sini sinyalnya agak lah. Mbak Nisa dibetulkan dulu jilbabnya ya, talinya itu. Nah, Mbak Jess, Mbak Rifki, maaf. Mas Tama belum kelihatan, Mas Tama. Mbak Syahidah. Mas Tama, halo Mas Tama, dari tadi kameranya nggak pernah Lutfi, dibuka. Mbak Mutia Asyahidah. 1. Baik. Lutfi ya, Mbak Mutia, Mutia belum ya, Mbak Mutia. Nah, 1, 2, senyum. Nah, sekarang 1 lagi ya. Bentar. Mas Akinu mau jadi artis. Ya, 1 lagi ya. Ya, 1 lagi ya. Ada Mas Ingga, ada Mas Tama, belum dinyalakan Mas. Kemudian Mbak Kalila S, Jasmine Haifa. Ayo dinyalain dulu. Mbak Kalila. Ada satu yang namanya apa itu? Siapakah itu? Yang namanya tanda press itu siapa? Ustazah bisa ngabsen juga. Siapa itu ya? Ya, 1, 2. Mbak Gisa, Agis. Rifki dihidupin dulu, Rif. Nah, Kalila S belum. 1, Nabila Amir juga belum. 1, 2, senyum. Mbak, mana giginya? Iya. Senyum. Nah, Mbak Mutia. Berarti kalau yang nggak nampak nanti nggak absen ya. Nilai partisipasinya nanti akan beda. Terima kasih sekali Solih-Solihah yang sudah bergabung dalam pembelajaran via Zoom hari ini. Insya Allah minggu ini akan kita lanjutkan lagi, harinya akan kita beritahukan selanjutnya. Terima kasih juga yang sudah menghidupkan kamera, yang sudah bertanya, sudah sharing cerita, sudah memperhatikan, dan sudah ikut serta. Oke, mari kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.